Saat jam istirahat, Tantri bercanda dengan Asih dengan menyembunyikan keruknya. Budi dan teman lainnya hanya melihat. Lalu tak lama, Asih menangis karena tersinggung dan sakit hati. Hal ini merupakan salah satu contoh bentuk intoleransi yang dapat terjadi di satuan pendidikan. Dalam kejadian intoleransi setidaknya ada 3 aktor yang terlibat. Pertama, Asih sebagai korban. Untuk mengidentifikasi apakah peserta didik menjadi korban intoleransi atau kekerasan, kita bisa melihatnya dari ciri-ciri berikut. 1. Perubahan fisik. Misalnya, ada memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal. Bisa juga ditunjukkan dengan pakaian maupun barang-barang miliknya yang sobek, rusak, dan hancur dengan tidak wajar. 2. Gejala psikosomatis. Gejala ini bisa berupa rasa sakit fisik yang muncul tanpa alasan yang jelas seperti pusing atau sakit perut tanpa alasan. 3. Dari segi psikologis, korban menjadi 1. Sering menarik diri. 2. Perubahan suasana hati yang tidak terduga, sering kesal dan emosional. 3. Perubahan pola dan aktivitas makan, bisa dalam bentuk mengurangi makan secara drastis atau makan berlebihan. 4. Menunjukkan perilaku kecemasan seperti menggigit kuku, terlihat takut, sulit tidur, menangis sebelum tidur. 5. Menolak untuk bercerita. 6. Memberikan alasan irasional untuk perubahan-perubahan yang ditunjukkan. 7. Berupaya bunuh diri. Di lingkup satuan pendidikan, guru juga bisa memperhatikan 7 tanda-tanda sosial berikut ini. 1. Peserta didik sering menyendiri atau tidak bergabung dengan teman dan kelompok di sekolah. 2. Sering menjadi target bercandaan oleh teman-temannya. 3. Jadi lebih pendiam dan tidak mau mengemukakan pendapatnya di kelas. 4. Menjauhi teman dan berhenti melakukan aktivitas yang sebelumnya dia sukai. 5. Terlihat tidak nyaman dan ketakutan di kelas. 6. Performa akademik menurun. 7. Tidak mau datang ke sekolah atau berpartisipasi di kegiatan sekolah. Jika ada ciri-ciri tersebut, kemungkinan besar peserta didik menjadi korban intoleransi atau kekerasan. Aktor kedua yaitu pelaku. Bisa jadi, Tantri juga tidak tahu bahwa bercandaannya kepada Asih merupakan sikap intoleran. Jika ada peserta didik kita yang seperti Tantri, ibu dan bapak bisa membantunya untuk mengenali dan memahami apakah sikapnya termasuk bentuk intoleransi. Setelah memahami tindakannya, kita harus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab memperbaiki situasi tersebut. Bantulah pelaku untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Setidaknya, ada 4 hal yang bisa dilakukan pelaku. 1. Belajar untuk berempati. Dengan memikirkan apa yang dirasakan oleh korban yang mengalami tindakan intoleransi atau kekerasan. 2. Pikirkan alasan menyakiti orang lain dan mengapa ingin melakukannya. Tanyakan beberapa pertanyaan berikut. Apakah karena merasa marah? Apa karena ingin membuat teman yang lain tertawa? Ingin merasa kuat? Agar tidak ditindas terlebih dahulu? Ataukah karena merasa korban layak mengalaminya? Biarkan pelaku melakukan refleksi agar ia memikirkan cara yang lebih baik untuk menanggapi suatu situasi. Jika pelaku tidak tahu mengapa, ajaklah bicara dan bantu ia untuk mengatasinya. 3. Mengakui bahwa dirinya salah dan menumbuhkan rasa berani bertanggung jawab. 4. Meminta maaf dan memperbaiki kerusakan yang telah diperbuat, serta sadar bahwa tindakan harus diubah di masa depan. Yang terakhir yaitu penonton. Budi mengetahui bahwa temannya sedang mengalami kekerasan, tapi tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kadang tindakan intoleransi membuat kita kesal kepada pelaku, tapi banyak juga penonton yang merasa takut dan khawatir kalau kejadian itu akan menimpanya, sehingga memilih untuk diam saja. Biasanya penonton jumlahnya lebih banyak dibanding pelaku dan korban. Sehingga kita perlu menggerakkan mereka agar bertindak untuk mencegah dan mengatasi intoleransi.
Dengan mengabaikan intoleransi, sama saja kita setuju pada tindakan tersebut. Untuk itu, warga sekolah perlu bergerak bersama guna mewujudkan satuan pendidikan yang aman dan nyaman untuk semua, bebas dari intoleransi. Ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk mengubah peran dari penonton menjadi pembela. 1. Bawa korban menjauh dari pelaku. Dukung mereka untuk melapor dan mencari bantuan. Selain itu, lindungi korban dengan mengajaknya bergabung dalam kelompokmu, serta sarankan tempat yang aman untuknya. 2. Hibur dan berikan dukungan kepada korban. Pembela perlu meminta persetujuan korban apakah mereka ingin ditemani untuk melaporkan pengalamannya kepada orang dewasa. 3. Jika aman, bicara pada pelaku. Sampaikan kepada pelaku bahwa yang dia lakukan itu salah, dan tawarkan bantuan untuk memperbaiki tindakan serta cara pandang pelaku. 4. Laporkan. Melapor bukanlah hal yang buruk, bukan mengadu namanya jika meminta bantuan untuk seseorang yang dilukai. Pembela bisa memilih melapor secara privat. 5. Jangan melakukan tindakan yang memperparah masalah seperti ikut bersorak dan menertawakan, mengabaikan, ikut bergosip atau bahkan menyebarkannya di media sosial. Itulah 3 aktor yang terlibat dalam kasus intoleransi dan kekerasan. Gunakan pengetahuan ini untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual di sekolah ibu dan bapak masing-masing.